Teknologi deepfake ini sudah tidak lagi semata menjadi hiburan, bahkan beberapa tahun terakhir sudah merugikan banyak pihak. Halo semuanya, selamat datang di Unmute Podcast, tempat di mana kita bisa bersuara dan bedah tuntas isu-isu digital terkini bareng generasi muda dengan gue Alma dan gue Anissa. Jadi kita di sini akan membahas tentang hal-hal yang benar-benar krusial dari grok AI dan juga gambar yang dibuat tapi disalahgunakan, guys. Dan yang paling parah marak terjadi penyalahgunaan AI grok di platform X ini itu membuat foto menjadi non-consensual atau sexual deepfakes. Jadi di mana foto-foto orang itu di-generate menjadi busananya itu menjadi tidak senonoh tanpa persetujuan dari orang tersebut. Nah, untuk ngebahas kasus ini nih secara nyata, studio kita udah kedatangan 3 narasumber nih. Ada Kak Wishena, ada Kak Johanna, dan juga ada Kak Kayla. Nah, di sini Kak Wishena ini sebagai penyintas. Nggak apa-apa kan ya, Kak? Ya, nggak apa-apa. Udah lama juga ya? Iya. Dan juga Kak Kayla ini sebagai saksi yang menemukan hal-hal yang krusial tersebut. Yang gimana ya, guys? Jelek deh ini. Ya intinya Kak Johanna juga pakar hukum dan etika digital gitu. Halo semuanya, coba sapa dulu guys. Hai. Kak Sena, boleh diceritain gak sih awal mula hal ini tuh bisa terjadi sama kakak? Nah, awalnya tuh aku cuma post foto biasa di X, kayak foto OOTD aku doang. Tapi beberapa hari kemudian temen aku ngechat, katanya nemu foto aku diubah pakaian secara seksual, pakai grok AI gitu di X, dan tanpa izin aku sama sekali kan. Jadi kayak aku rasa shock banget sih dan trauma karena reputasi aku kan dipertaruhkan. Nah Kak Kayla gimana nih ketemunya pertama kali soal itu? Dan kayak gimana kasih tahu Kak Shenanya biar dia nggak terlalu trauma atau gimana gitu? Waktu itu gue sih lagi scroll X aja biasa. Gue kan biasanya mau scroll gitu kan. Terus tiba-tiba gue kaget karena gue ngeliat akun bodong ngepost foto yang familiar banget. Awalnya gue rasa itu kayak gue nggak percaya, gue sendiri nggak percaya ngeliat itu gitu kan. Ternyata itu foto temen gue sendiri. Setelah itu gue langsung screenshot, terus gue hubungin temen gue dong. Gue tau pasti dia rasanya shock banget. Jadi makanya gue langsung bertindak buat ngasih tahu temen-temen gue yang lain, langsung report akunnya biar itu tuh nggak lebih lanjut gitu, karena pasti temen gue ini pas tahu itu kan shock ya bener ini. Jadi gue langsung telepon, gue bantu dia juga gitu kan biar dia tuh nggak terpuruk itulah setelah tahu itu semuanya gitu. Bener banget, untungnya ada Kayla. Tapi mungkin banyak orang di luar sana yang masih mengira itu kayak cuma bercandaan atau jokes di online, padahal itu dampaknya nyata. Rasa kayak takut mau keluar rumah karena image aku jadi negatif gitu kan, padahal kan itu nggak bener. Kalau dilihat parah banget ya. Nah, buat Kak Johanna gimana sih kalau dari kacamata hukum dan etika digital, kenapa kasus grok AI kayak gini nih bisa sampai memicu kemarahan global di awal tahun ini? Kalau dari kacamata hukum sih, karena kasus ini dia meledak karena adanya kelonggaran dari grok AI sendiri ya. Dia mempermudah orang-orang yang akhirnya untuk membuat foto yang dipost harusnya adalah hal positif, kayak seperti tadi si korban hanya untuk memoto kayak OOTD aja, tapi malah diubah menjadi yang tidak baik atau nggak bagus, bahkan bersifat negatif. Terus kayak kira-kira atau seperti apa bentuk langkah tegas dari pemerintah Indonesia sendiri ataupun regulator dunia? Sangat tegas ya, karena dari lembaga Uni Eropa sendiri mereka sudah menginvestigasi, memberikan peringatan. Terus juga kalau di Kanada mereka udah menginvestigasi secara resmi. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri
mereka udah menginvestigasi via ComDigi, di mana itu adalah pemblokiran sementara Grok AI ini. Nah, platform sendiri dia harus punya hukumnya untuk melindungi para penggunanya, apalagi kebebasan teknologi itu kan harusnya tidak ada korban lain atau yang mengorbankan privasi ataupun martabat manusia. Nah, menurut Kak Shena sama Kak Kela serta dari kacamata Kak Johana nih, kalau misalkan peran penting masyarakat itu khususnya ya dari usia 15 sampai 25 tahun itu gimana Kak? Jadi kita harus menjadi good dan smart citizen, yang dimana smart sendiri adalah membedakan konten asli dan manipulatif dari AI. Terus juga good citizen berarti memiliki etika dalam menghormati persetujuan atau konsen. Terus juga mengedit foto orang tanpa izin adalah bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Kalau opini gue ya sebagai saksi dan temennya juga, kalau misalnya nemu kayak ginian itu, menurut gue jangan langsung viralkan, karena di zaman sekarang banyak ya yang dia nemu konten berbasis kayak gini, dia langsung viralin dulu baru nanti diproses gitu. Kalau misalnya kayak gitu, menurut gue untuk korbannya itu tuh pasti dia bakal lebih terpuruk lagi, Trauma Iya, mental digital juga ya. bener. Jadi menurut gue, lu kalau misalnya sebagai teman, sebagai atau cuman lewat aja lah gitu, langsung report aja, screenshot, report, abis itu udah, jangan viralin atau kayak gimana sih. Menurut gue kayak gitu. Dan buat siapapun yang jadi korban, kalian itu nggak sendiri. Kalian jangan takut buat bersuara dan melaporkan. Ingat, don't like, don't share, and report. Wih, luar biasa banget ya perbincangan kita hari ini, dari mulai pengalaman nyata dari Kak Usena sendiri, aksi cepatnya Kak Kela, dan juga sampai edukasi hukum dari Kak Johanna. Nah, semoga jadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa konsen di dunia digital itu hukumnya mutlak. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita gaungkan slogan kampanye kita bersama-sama. Oke, dimulai 1, 2, 3. Think before you generate, think before you share. Oke, terima kasih banyak untuk para narasumber kita seperti Kak Kela, Kak Shena juga, karena udah mau nge-share ya cerita-cerita tentang pengalamannya, juga mengedukasi kita semua ya. Dan juga terima kasih juga Kak Johana, karena Kak Johana juga udah mengedukasi kita, juga menge-share dari kacamata hukum digital ya Kak Johana ya. Ya, makasih juga ya udah undang aku ke YouTube kalian. Oke, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton video kita kali ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa di episode Unmute selanjutnya. Stay safe and smart online. Bye-bye. Bye-bye.